Sehingga siapa yang menghormati ahlu dunia menunjukkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia. Tapi seseorang yang tidak ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, dia nggak akan menghormati seseorang karena dunianya. Dia akan menghormati orang lain karena kesolehannya. Dan dia senang jika mendengar aib seseorang daripada teman-temannya. Semua ini berkaitan dengan al-nifaq, yang mana ya di awal tadi dikatakan tanzilun nas manazilahum, anzilin nas manazilahum. Tempatkanlah manusia pada kedudukannya masing-masing. Artinya kita menghormati semua orang, kita memuliakan semua orang. Tapi hendaknya memuliakan mereka itu tidak dengan bentuk yang sama. Kita memuliakan teman kita, tapi tidak seperti kita memuliakan orang tua kita, guru kita, orang alim, orang wali. Kita memuliakan tetangga kita yang kafir sekalipun, yang Nasrani sekalipun, karena dia punya hak tetangga. Tapi tentunya kita lebih memuliakan tetangga kita yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki dua hak. Bahkan juga kita lebih menghormati tetangga kita yang beriman kepada Allah dan ada hubungan keluarga dengan kita. Maka kita menghormati mereka tapi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, tidaklah seseorang dianggap terpuji jika menghormati orang lain tapi berlebihan. Menghormati pejabat misalnya, kita hormati pejabat walaupun dia pejabat, tapi bukan dengan cara sampai mencium tangannya ataupun juga mencium kakinya, lututnya. Itu bukan pada tempatnya. Kita hormati misalnya yang orang awam, tapi bukan berarti kita hormatinya dengan memberikan tempat di mimbar, bukan memberikan tempat fi sadril majlis. Semuanya pada tempatnya masing-masing. Anzilinas manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya masing-masing. Dan bagaimana kita membedakan dalam bentuk menghormati mereka, kembalikan kemuliaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka dimuliakan oleh Allah, kita muliakan. Siapa di antara mereka yang dimuliakan setinggi-tingginya oleh Allah, kita muliakan setinggi-tingginya. Kacamatanya adalah kacamata agama, bukan seperti sekarang. Kacamatanya adalah dunia, patokannya adalah dunia. Yang memiliki dunia lebih dihormati lebih. Yang enggak memiliki dunia, maka mereka berpaling darinya. Ra'aitun nas qazahabu ila man kana lahu zahabu. Fa idza lam yakun lahu zahabu fannasu anhu zahabu. Aku melihat mereka sudah pergi menuju kepada manusia yang hanya punya emas aja, yang punya harta aja. Jika mereka enggak punya harta, maka mereka akan meninggalkannya dan pergi daripada mereka. Ra'aitun nas qad yunfaddu ila man kana lahu fiddatu fa idza lam yakun lahu fiddatu fannasu anhu infaddu. Begitu juga aku melihat kepada mereka, mereka menghormati dan mendatangi orang-orang yang punya perak. Kalau mereka kehabisan peraknya, maka mereka berpaling daripada orang yang sebelumnya punya perak. Inilah patokan zaman sekarang. Kalau datang seseorang, ketika datang memakai mobil yang mewah, mobil istimewa, maka kita akan menghormati lebih. Tapi kalau datang dengan hanya memakai kendaraan biasa, kita enggak terlalu menghormati. Bahkan bisa jadi seorang ustadz, seorang alim, ahli fikih, ahli hadis, tapi karena datangnya pakai sepeda motor, apalagi sepeda pancal, kurang dihormati. Datang ke tempat acara, maka mereka berpaling darinya. Tapi di saat ustadz yang lain
menggunakan kendaraan yang mahal, kendaraan yang mewah, maka mereka semuanya mendatanginya, mencium tangannya. Ya, bisa jadi ustadz yang dihormati dan ustadz yang tidak dihormati, bisa jadi ustadz yang sama. Hanya yang pertama kali datang dengan kendaraan yang mewah dihormati, dan kedua kalinya dengan kendaraan biasa atau bahkan hanya pakai sepeda motor kurang dihormati. Inilah mereka. Kenapa? Karena mereka ada yang di hatinya adalah ta'dim ad-dunya. Di hati mereka adalah dunia itu adalah sesuatu yang penting. Dunia itu sesuatu yang mahal buat mereka. Dunia itu yang mereka cari-cari, yang mereka kejar-kejar. Sehingga siapa yang menghormati ahlu dunia menunjukkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia. Tapi seseorang yang tidak ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, dia nggak akan menghormati seseorang karena dunianya. Dia akan menghormati orang lain karena kesolehannya, karena ilmunya, karena kewaliannya, karena kealimannya, karena nasabnya yang mulia. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, man tawadha'a li ghaniyyin lihinahu faqad zahaba sulusa dini. Siapa yang menghormati orang kaya karena dia kaya, akan hilang 1/3 atau 2/3 daripada agamanya. Ya, hanya dengan menghormati aja. Ya, makanya Imamul Haddad Shahibur Ratib, beliau mengatakan, hormatilah mereka sesuai dengan kemuliaan mereka di dalam agama Islam. Kalau mereka yang memiliki kemuliaan di dalam agama Islam itu memiliki kemuliaan yang lebih, maka hormati lebih. Kalau misalnya mereka memiliki kemuliaan yang sama-sama ustadz, sama-sama alim, sama-sama juga ahli hadis, ahli Quran, atau juga sama-sama pengusaha, sama-sama pejabat, sama-sama. Bagaimana kita menghormati atau bagaimana kita lebih menghormati di antara keduanya? Imamul Haddad mengatakan, hormati yang lebih miskin di antara keduanya. Kalau sama ini loh, sama-sama ustadz, sama-sama tetangga, sama-sama teman, sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli Quran. Tapi yang satu kaya, yang satu miskin. Imamul Haddad mengatakan lebih hormati yang miskin daripada menghormati yang lebih kaya. Bukan tidak dihormati semuanya, dihormati semuanya, tapi lebih hormati yang miskin daripada yang kaya. Ya, kenapa katanya Imamul Haddad? Karena yang miskin masuk dalam sabda Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati gurubuhum min ajli. Aku bersama mereka yang hati mereka sedih, yang hati mereka teriris-iris, min ajli, karenaku. Mereka orang miskin, ya, merasa orang yang miskin, merasa orang yang hina, merasa nggak pantas dimuliakan, merasa nggak pantas dihormati. Dan kalau memang tidak dihormati, memang mereka merasa seperti itu, memang nggak pantas dihormati. Ya, tapi beda dengan orang kaya. Orang kaya merasa mulia, merasa terhormat, merasa ya dia memiliki keutamaan lebih daripada yang mereka yang miskin. Bahkan kalau orang kaya datang ketemu dengan mereka nggak dihormati, merasa tersinggung, merasa mereka merendahkannya. Itulah perbedaan katanya Imamul Haddad antara orang miskin dengan orang kaya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung karena mendapatkan tamu daripada orang-orang kaya, tokoh mereka, dan kemudian membiarkan sahabat Nabi yang miskin-miskin saat itu. Ditegur, ya tentunya ya, Nabi SAW manusia yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka kemudian disebutkan oleh beliau di sini bagaimana sih ya tanda orang munafik zaman sekarang. Kalau zaman Nabi SAW sudah ada ya, zaman munafik, zaman Nabi. Munafik itu munafik yang munafik i'tiqad, karena nifak di sini ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali, ada nifaknya i'tiqadi, keyakinan. Ini munafik i'tiqadi yang di zaman Nabi Muhammad SAW.
beriman dengan lisannya tapi enggak beriman dengan hatinya. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi dalam hatinya enggak percaya nabi itu rasulnya Allah. Itu munafik i'tiqad, nifak dalam keyakinan, menampakkan zahirnya beriman tapi dalam hatinya enggak beriman. Nah, nifak amali sebagaimana yang dibahas dalam kitab ini. Sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau, manusia yang beriman yang tidak sama kedudukannya. Ada yang mukmin hakiki, ada yang mukmin tapi mukmin munafik.